Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kali ini alhamdulillah ini ada kedatangan salah satu peserta pendalaman holistik bersama master kita, master holistik, ya, yaitu Bapak Puji Hartanto AKP. Nah, ini dengan Bu Mei, ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di forum ini, ya, secara online ada informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan untuk Bu Mei memperkenalkan diri, nama, terus dari mana, dan bagaimana sejarahnya Bu Mei itu mengenal holistik, pertama kali pelatihan di mana dan seterusnya. Kan tentunya dari sejarah itu ada sebuah peningkatan keilmuan yang memang di tempat lain tidak ada, ya. Oke, baik, siap. Ini ciri khas holistik di tim kami insya Allah. Karena istilah holistik kan banyak sekali itu di luaran itu. Tentunya harus ada bedanya lah. Ya, beda. Monggo silakan tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mei Zurni Suryamin, ya, dikenal dengan nama Mei, asal dari Kota Padang, ya. Basic sebenarnya itu perawat dan bidan. Jadi memang awal sejarahnya ketemu Pak Puji Hartanto dan tim, ya, belajar, ya, terus dengan beliau dan kekeh, ya, istiqomah di sini. Alhamdulillah itu dari awalnya itu karena saya sakit, ya, jadi saya sebagai perawat dan bidan tapi saya sakit. Jadi sakitnya itu awalnya itu karena awal usahanya itu sebenarnya saya selain bidannya tapi ibu rumah tangga tapi saya nggak mau tinggal diam, jadi saya bikin usaha rendang online waktu itu tahun 2011. Rendang online yang lumayan ini, ya, masuk pasar, alhamdulillah, ya, di online lumayan bagus. Pernah masuk TV juga waktu itu di Trans 7, Antv dan TVRI, masuk koran Padang juga, Haluan dan Singgalang waktu itu pernah. Jadi penjualan di toko oleh-oleh itu peningkatannya lumayan bagus, ya. Jadi lagi jaya-jayanya ternyata sakit. Lagi jaya-jayanya sakit. Berabe ownernya sakit. Di sakit itulah itu dengan vertigo hampir setiap hari. Lebih sakit di belakang kepala. Terus dengan diagnosa miom ganas. Jadi 4,5 cm itu miomnya itu tertanam di daging, jadi harus angkat rahim, ya. Orang biasanya kan kalau 4,5 itu kalau di dinding rahim luar kan dalam kan paling diangkat itu tuh miomnya, rahimnya dibiarin. Nah tapi ini enggak, 4,5 harus angkat rahim. Itu saya periksa lagi ke dokter, angkat juga putusannya, ya. Terus ada penyakit yang lain lagi yaitu HNP. HNP saya ternyata lengkap dari cervical, tulang leher sampai ke tulang ekor psikis itu bengkok kayak ular. Ya, tuh ternyata akibat dari itu saya mengalami HNP lengkap dan lumbal 45 robek bantalannya. Itu sakitnya luar biasa. Kalau HNP terjepit itu biasanya kan nggak bisa gerak. Ini bisa gerak, sehat, tapi orang nyangka kita sehat, tapi sakitnya luar biasa. Ya, kemana-mana nyetir, berat saya dulu 100 kilo lebih. Ya, 100 kilo lebih. Jadi dengan sakit yang luar biasa, biasanya jam 9 pagi itu saya udah nggak nyaman untuk bekerja, apalagi mengawasi karyawan. Jadi langsung plek, saya minta izin sama karyawan, saya istirahat dulu. Plek, saya nggak bisa, jadi rasanya tulang-tulang ini rasanya mau rontok aja. Jadi kalau mau ke kamar mandi itu, Pak, saya merangkak atau pegangan dinding. Jadi memang dari pesakit yang luar biasa. Ya. Jadi vonis dokter itu dua-duanya operasi besar, Masya Allah.
Jadi pikiran saya ketika harus operasi besar tentu nanti bengkok, karena bantalan 45 kan ya di pinggang ya untuk bengkok ya. Nanti malah diangkat itu terus diganti kan bantalannya, bukan bantalan yang seperti ciptaan manusia ya. Maklum aja ciptaan manusia tentu tidak sempurna, tentu siap operasi nggak bakalan seelastis yang aslinya. Makanya putusan sama suami juga udah, kamu cari alternatif. Ya, cari alternatif. Di tengah alternatif tadi berdoa pada Allah ya. Jadi keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan, karena janji Allah itu pasti. Jadi setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian, karena itu udah ada ajalnya di sana. Jadi saya memang mencari dan mencari, ketemu Pak Tata Saputra. Nah, di situ suami belajar terapi crack method, sambil saya pun belajar sambil memperbaiki tulang saya. Jadi pada saya bolak-balik terus ke tempat Pak Tata yang jauh dari Padang ke Jakarta, akhirnya belajar. Disitulah nampak Pak Puji mengadakan pelatihan diagnosa holistik. Awalnya bingung, diagnosa holistik ini apa ya? Kalau diagnosa kan pokoknya penyakit. Iya. Tulisan demam, perut mencret apa-apa. Oh ya, ini diagnosanya berarti tipoid khususnya kena gitu ya. Tapi kok aneh, beda loh Bu, kata Pak Tata seperti itu, meyakinkan. Karena belajar di kesehatan, diagnosa kan udah ada ininya, poin-poinnya. Tapi ternyata setelah belajar modul holistik 1 dengan Pak Puji, gimana itu? Ternyata kita yang merasa ilmunya dulu kan diajar sama dokter spesialis dulu Pak, ya masa dulu. Jadi kayaknya mentah lagi tuh semua. Mentah lagi, ternyata dalam konsep kesehatan itu kita hanya memandang dari jasad. Ya. Kita tidak memandang ruhnya. Sedangkan ruh itu sendiri itulah kita. Kita hanya memandang hanya pemeliharaan jasad. Dalam pemeliharaan jasad, dan kita pun tidak sempurna dalam hal pola makan, pola hidup, dan pola lainnya, pola pikir. Sehingga ketika ketemu Pak Puji, wah ini beda nih, beda banget nih. Pak Puji itu di mana pelatihannya? Pelatihannya di tempat Pak Tata, di Tanjung Priok apa ya? Ya, Tanjung Priok. Ya, itu di Tanjung Priok. Akhirnya itu belajar terus, sambil berobat. Alhamdulillah ya, Allah temukan dengan guru-guru ya, ketemu guru-guru, itu miomnya alhamdulillah keluar sendiri. Itu bantalan 45 yang robek ya, jangan robek radang, sudah robek radang. Badan gemuk, waduh. Sandarannya kan memang kalau tubuh kan 45. Iya. Jadi ketika robek, radang, aduh sakitnya minta ampun. Apalagi kalau nyetir sendiri, bawa mobil yang tidak matic. Waduh, kalau macet itu sakitnya luar biasa. Nerika kegiatan yang pinggang itu nggak bisa. Jadi ketika alhamdulillah Allah yang memberi kesembuhan dan memberi petunjuk, akhirnya nggak jadi operasi. Alhamdulillah sekarang malah jadi terapis gitu sahabat. Jadi qadarullah dari seorang perawat off karena suami yang minta off ya. Lalu usaha rendang, Allah balikan lagi dengan sendirinya, itu sesuai rencana Allah balikan. Saya harus kesini nih. Allah paksa saya untuk belajar dengan Pak Puji. Mungkin itu sejarahnya kali ya Pak. Masalah ini ya, jadi pakai herba-herbanya Pak Puji untuk mengecilkan miom, terus sama terapi crack yang lain-lain ya, untuk mengecilkan dan akhirnya keluar sendiri. Tentunya dengan pola makan juga ya? Ya, pola makan dan pola hidup diudah. Akhirnya ramping sendiri. Ramping sendiri. Luar biasa ini pemirsa ya, Bu Mai, luar biasa dari sejarah pengalamannya beliau sampai sekarang itu komitmen dan fokus di bidang pengobatan holistik tentunya. Nah, kemudian 3 hari ya, nanti sama besok ya. Ya. Ini paling enggak kan 2 hari sudah terlampaui kan gitu. Dan pendalaman kali ini memang fokus untuk
berbenah ke struktur ini. Nah, paling enggak kan ini ada rasa ya, ada rasa bedanya apa sih ini dengan pelatihan ini? Terus monggo silakan Pak Foto. Oh, beda dengan pelatihan yang lain karena saya udah lama sih sebenarnya kan belajar modul itu 1, 2 sampai 3, 4, terus pernah belajar Kapita Selekta, terus pernah disuruh Pak Puji, ada sekitar 12 orang waktu itu kan Pak di Klaten untuk sebagai pengajar ya, waktu itu modul holistik 1A. Nah ya ditunjuk sama Bapak, jadi udah lama sih nggak belajar sama Bapak. Kecuali toga di online, toga sama herba dapur. Jadi memang ilmu itu kalau setiap lama belajar sama Pak Puji itu ilmu itu nggak ada yang lama diulang-ulang. Jadi ilmu itu terus berkembang dan baru dan punya teknik yang gampang untuk semakin gampang untuk dicerna. Jadi bagi kebetulan yang ikut kan ada dokter juga dari Makassar ya. Jadi kalau kita nakes ini kalau udah ngomong sama Pak Puji itu nyambungnya oh pantesan ketemu begini, oh pantesan ketemu begini kejadiannya karena ada defisiensi ada apa. Tapi contoh kayak hipertensi itu saya di klinik itu pasien hipertensi itu kan obat dari dokter itu harus minum obat seumur hidup. Alhamdulillah waktu itu pernah kejadian berapa kali kejadian sering sih Pak. Jadi saya terapi kan pakai diagnosa holistik Pak Puji nih. Ya terus saya terapi ternyata dari 210 turun jadi 160 setelah terapi. Setelah terapi. Masalahnya apa Pak? Angin. Kalau itu kan nggak tahu. Nah, ya. Jadi setelah kebetulan sebelum belajar pendalaman hari ini, sebelumnya kan memang ada Kapita Selekta sebelumnya. Memang lebih Bapak sekarang lebih kerangka dan yang lebih menekankan pada materi dan lain-lain ya seperti pola lah sebenarnya. Jadi kalau yang sekarang itu lebih ke mengulang review juga dan ada tambahan dari struktur dan kebetulan memang belajar struktur juga sebelumnya, struktur terapi. Jadi connect-nya lumayan kuat jadinya Pak. Alhamdulillah. Berarti teknik Tai Chi sudah dilakukan juga ya rutin sebelumnya? Iya, satu lagi Tai Chi Pak. Jadi waktu mau ke sini itu memang keadaannya memang saya saya itu seminggu sebelum berangkat ke sini itu full kegiatan dan full pasien. Energi itu benar-benar terkuras. Saya ada kebetulan bikin jadi ketua panitia. Baca Quran bagi yang tidak bisa baca Quran. Jadi lumayan terkuras energinya. Terus ke sini, tapi dulu kalau seperti itu Pak langsung ambruk Pak. Masalah ini perubahan luar biasa. Jadi saya itu perjalanan luar biasa dari Padang ke Jakarta, saya ke Cikarang ikut pelatihan terapi. Dari Cikarang itu saya lanjut ke Semarang nganterin anak untuk belajar terapi tulang dan sendi. Terus baru ke Purwokerto, Seninnya balik ke Purwokerto. Jadi memang keadaan kondisi gerbong isi 50, isinya 3 orang. Isi 3 orang, AC-nya masih tetap.